Muhammadiyah ini tidak hanya serta-merta kecerdasan. Harus dinikahkan atau mungkin ada Seperti itu, kau berjuang udah di Binjai pun untuk honor pun harus pakai lampiran katanya kan seperti itu. Pintar apapun kita memiliki ilmu, kalau tidak akhlak yang membersamainya, itu akan sia-sia kepintaran yang kita miliki. Tapi udah nikah ya? Belum ya? Belum. Nah, ini pembelajaran juga untuk Mas Yawil ini. Di Aceh itu kan ada syariat Islamnya kan? Yang laki-laki ini akan datang ke kampung perempuan untuk menyelesaikan permasalahan orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di Muhammadiyah Binjai TV, berkemajuan dan mencerahkan. Dan yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu ini yang langsung kita import langsung dari jauh, dari Aceh, dari Gayulus Bang ya. Yang mana beliau ini merupakan aslinya orang Binjai tapi sudah melanglang buana ke Aceh, ke Gayulus. Langsung saja, ini namanya Bang Afwan Zamri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau ini pernah menjadi ketua IRM tahun berapa Bang? Tahun 2004-2006 ya? Iya, tahun 2004-2006. Tahun 2004-2006. Kemudian pernah juga jadi sekretaris pemuda Muhammadiyah. Pernah lanjut langsung setelah selesai di IRM, langsung ikut bergabung di PD IPM, PD Pemuda Muhammadiyah. PD Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Tahun 2000. Kota Binjai. Tahun 2006 2010 ya Bang. 2006 2010 bersama Bang Da Juryadi ya. Oh, ketuanya Bang Da Juryadi. Karismatik. Oh, luar biasa. Udah jadi ketua PDM. Udah itu makanya. Sekarang udah jadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Makanya itu saya pun macam semangat untuk terpanggil kembali. Alhamdulillah juga sekarang Abang di Gayulus itu nggak apa Bang? Jabatannya sekarang Kakua katanya. Iya, hari ini saya diamanahkan menjadi kepala KUA Belang Kejeren, Kabupaten Gayulus. Kalau kata orang-orang itu tukang ngawinin orang, bukan ngawinin orang. Asal jangan salah ngomong. Iya, cuma kalau bahasa kami itu menghalalkan yang haram. Oke, menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Asal jangan salah ngomong Bang, bahaya nanti bisa. Ya, kalau tukang kawin nanti dipikir orang kita nggak kawin. Iya. Oke Bang, ini kita bincang-bincang aja Bang, bincang-bincang nanti cemana pengalaman Abang dulu lah. Dulu kan Abang pernah menjadi ketua IRM, itu masa jaya-jayanya dulu kalau nggak salah saya tahun 2004-2006 itu jaya-jayanya IPM di Binjai. Dan alhamdulillah ini pas juga Bang momennya. Ini kan momennya muktamar, sedang melaksanakan muktamar IPM. Mungkin Abang pun khusus datang kemari ini karena muktamar ini. Ini suatu kebetulan atau disengaja kita nggak tahu, tapi inilah momen yang sangat berharga. Kita ambil kesempatan, kita undang langsung ke Muhammadiyah Binjai TV. Oke Bang, gimana pengalaman Abang dulu ketika menjadi ketua IRM namanya Bang? Ya, kebetulan nama IRM ke IPM itu di masa kami transisinya. Waktu itu, waktu muktamar di Lampung, kami memang waktu itu menggagas agar IRM itu dikembalikan lagi, lebih khusus dia ke pelajar Muhammadiyah. Jadi di situ dan bisa dibilang dipatenkan kembali di Muktamar Medan itu di asrama haji. Itu disitulah berubahnya dari IRM ke IPM. Jadi di masa saya itulah masa-masa transisi. Berarti sebelum Abang itu namanya IRM tuh Bang? Ya, waktu saya masih IRM. Kenapa tuh Bang? Kok bisa IRM namanya? Kenapa kok bukan IPM aja gitu? Ya, jadi kita
IRM memang skupnya luas waktu itu, remaja Muhammadiyah. Jadi orang berpikir yang umum-umum di luar Muhammadiyah, pikirnya ikatan remaja masjid jadi. Dan memang luas cakupannya waktu itu. Tapi ketika kita menggagas itu agar kembali ke pelajar, kembali ke khitab, jadi alhamdulillah diputuskan seluruh muktamirin ya waktu itu. Dan alhamdulillah sudah sah kembali lagi ke ikatan pelajar Muhammadiyah. Di zaman abang lah itu berarti dia dari IRM berubah menjadi nama IPM. Iya, dari Kemudian waktu itu bang, waktu abang jadi ketua itu apa saja yang sudah abang lakukan gitu? Maksudnya gerakan-gerakannya seperti apa gitu? Ya memang pergerakan itu bukan langsung serta-merta dari saya bergeraknya, itu memang sudah ada periodisasi sebelumnya. Kebetulan itu dari masa Mas Amir ya, Pak Amir, Amirullah ya? Amirullah ya. Kemudian berlanjut ke Bang Denny Boy, ketua Denny Boy, sampai sekarang saya manggil Denny Boy itu ketua itu. Melekat terus bang ya? Melekat. Jadi mau jadi apapun dia tetap saya panggil ketua. Kabarnya dia bendahara. Bendahara PDM. Ya, PDM kan? Iya. Di Kota Binjai. Kemarin tetap kita panggil langsung ketua. pertama launching itu ketua sama bendahara. Masya Allah. Jadi waktu itu, jadi perjuangan itu dimulai dari mereka. Jadi disitulah semangat giroh ya, giroh bermuhammadiyah kami pun bangkit, kepada remaja-remaja semua bangkit. Kita bentuk seluruh cabang yang ada di Kota Binjai ini, yang nggak ada kita hidupkan kembali. Kemudian yang bisa dibilang pasif ya, kita aktifkan kembali cabang-cabangnya. Dan alhamdulillah kita memang buat pengkaderan secara terstruktur, baik dari ranting, cabang maupun daerah. Waktu itu namanya ya PKTM ya. PKTM ya. Ya, Pendidikan Kader Taruna Melati. Ya, Melati PKTM. 1 ya kan bang. Ya. TM1, TM2 gitu. Ya. Kemudian waktu itu bang cabangnya aktif semua nggak tuh? Alhamdulillah Aktif ya. Dan yang menjadi unik pada waktu kami itu, ada salah satu cabang ketuanya perempuan. Oh iya. Iya, di mana tuh bang? Binjai Kota. Binjai Kota. Itu namanya Nur Aisyah Pohan ya. Itu kebetulan memang beliau sudah lama sekolah di jenjangnya, kalau nggak salah di SMA Muhammadiyah, dan memang sudah nampak muncul kepemimpinan di jiwa beliau, dan akhirnya kita setujui dengan forum dan beliau terpilih menjadi ketua pimpinan cabang IRM pada waktu. Jarang sekarang bang ya, apalagi apa namanya perempuan. Jarang, malah saya belum pernah lagi dengar setelah Nur Aisyah Pohan. Kemudian apa bang, suka duka waktu itu bang, kira-kira apa kenangan yang paling abang ingat lah waktu abang menjabat ketua IRM apa IPM ya, PM IRM ya, IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah 2004-2006. ya. Waktu itu kami memang masih masa-masanya IRM, dan suka dukanya itu memang sudah terasa waktu di masa-masa Bang Denny Boy, kemudian di masa-masa kami. Dan memang itu memang harus lahir dari keikhlasan ya. Keikhlasan, karena waktu itu kita backgroundnya remaja yang belum memiliki hasil ya, penghasilan tersendiri. Kita masih diberikan kontribusi oleh orang tua atau abang atau kakak, dan itulah yang kita berdayakan. Kemudian kita bergerak di dalam bidang sosial, bekerja sama di pemerintahan. Di situ kita bergerak terus, dan alhamdulillah perjuangan itu membuahkan hasil. Yang paling sangat berkesan itu ketika pelaksanaan pengkaderan. Kita tidak hanya melaksanakan kegiatan di siang hari, tetapi kita ya bisa jadi sampai begadang. Malamnya nggak tidur, sampai ada istilahnya renungan suci segala macam. Itu memang untuk melahirkan kader-kader. Jadi di tingkat itulah, tingkat bawah itu, untuk melahirkan para kader agar menjadi kader Muhammadiyah juga tidak bisa instan. Dia harus dari akar rumput bisa dibilang. Kalau tidak mengikuti pengkaderan, maka bisa diragukan itu kemuhammadiyahannya. Jadi Muhammadiyah ini tidak hanya serta-merta kecerdasan saja,
Tapi Muhammadiyah lahirnya harus betul-betul mengakar dan mengetahui jenjang-jenjang pengkaderannya. Jadi disitulah kita tahu bahwasannya munculnya keikhlasan itu memang luar biasa. Saya sampai sekarang masih sangat teringat ya Mas Zawil ya. Pada waktu itu saya terus bergerak, kemudian orang tua nanya, ini kemana aja ini? Kenapa sibuk kali? Nggak pulang-pulang ya? Nggak pulang-pulang katanya kan. Pulang pun nggak ada hasil, nggak ada uang atau kerja atau apa. Orang-orang udah cari kerja atau sampingan sambil kuliah. Saya cuma bilang ini insya Allah Allah akan berikan nanti hadiahnya. Itu yang saya sampaikan terus menerus sama orang tua. Saya yakinkan karena Mas Zawil orang tua saya juga bukan background atau darah dari Muhammadiyah. Alhamdulillah memang insya Allah saya memang dari SMP-nya ya di Muhammadiyah sudah mengikuti jenjang itu, dan saya sampaikan seperti itu. Insya Allah dengan munculnya keikhlasan Allah akan membalas apa yang kita berikan. Kalau bahasa saya itu berfastabiqul khairat. Ketika kita berlomba-lomba untuk umat, Allah tentu akan memberikan jaminan untuk hidup kita. Jadi yang membuat yakin orang tua Abang tuh kalau misalkan anaknya itu dilepas, maksudnya dilepas lah kan, nggak pulang-pulang. Betul. Bilang nggak pulang-pulang tuh apa Bang? Saya Mas Zawil 12 bersaudara kandung. Saya kebetulan anak nomor 10. Pada waktu itu termasuk masih rawan-rawannya para generasi muda yang sedikit menyimpang. Ada terkorban narkoba atau apa pada waktu itu. Dan itu termasuk masih bebas pada waktu itu. Dan entah kenapa ketika saya sampaikan dan yakinkan itu sama orang tua, saya rasa saya bisa katakan saya salah satunya anak di keluarga yang diberikan rekomendasi penuh. Boleh nggak pulang-pulang asal tujuannya untuk umat, untuk organisasi. Jadi kalau saya sudah keluar tujuannya untuk Muhammadiyah, orang tua itu nggak perlu lagi nelpon saya. Berarti nggak pernah ditelepon lagi Bang ya? Ketika udah keluar, udah tahu dia untuk tujuannya kemana, umat ya. Udah aman dan terkendali. Oke. Nah, kemudian ini Bang, sekarang Abang kan udah PNS Bang ya, udah pegawai negeri, alhamdulillah, udah menjadi kepala kantor urusan agama di Aceh Selatan. Kok bisa ke Aceh Selatan Bang? Kenapa di Jogja? Gimana prosesnya itu? Bukan Aceh Selatan. Saya kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Gayo Lues. Jadi ceritanya ini Mas Zawil sedikit menggelitik sebenarnya. Jadi orang tua ya manusiawi Mas Zawil. Orang tua itu pasti khawatir terhadap anaknya kalau belum memiliki pekerjaan tetap. Itu wajar-wajar saja, apalagi sudah selesai kuliah. Jadi pada waktu itu saya selesai kuliah, saya bergabung di Pemuda Muhammadiyah. Orang tua itu memberikan saran saya untuk mencari pekerjaan. Boleh berbuat untuk umat, tapi carilah pekerjaan agar orang juga memberikan jaminan juga kepada kita, hidup kita. Jadi saya pernah sempat jumpai Pak Juryadi pada waktu itu ketua PDPM ya. Nah, di sini waktu itu beliau kepala sekolah. Sempat saya jumpain, Bang, gimana kalau enggak saya ngajar aja. Apa kata Bang Juryadi, saya nggak sanggup untuk gaji apuan. Artinya ya itu mungkin sedikit seluruh ya. Cuma padahal saya berpikir nggak apa-apa sebenarnya, pakai uang kantong saya sendiri pun bayar pun nggak apa-apa, asal orang tua ini tahu kalau anaknya udah kerja. Terakhir saya punya kawan di Pemko, kebetulan Kabak waktu itu. Jadi saya katakan, Abang Da, ini Bang Da kan nengok kita kan bergabung di KNPI. Kalau nggak masukkan aja honor-honor di Pemko itu sambil seluruh. Jadi seluruhnya itu dianggap serius sama Bang Rudi ya pada waktu itu, Bang Rudi. Jadi ya dianggap serius, cuma ya maklumlah Mas Zawil di Pemko dulu kan ada, bisa dibilang tanda kutip nggak bisa masuk sembarangan, artinya harus ada orang dalam lampirannya atau orang dalamnya kan gitu kira-kira.
Jadi waktu itu saya sampaikan, nggak saya sampaikan sama orang tua, karena jumlahnya itu dari kantong pribadi saya nggak cukup, sekitar hampir 5 juta waktu itu ya. Saya cerita cuma sama diskusi sama abang yang di Aceh. Saya sampaikan cerita itu, kemudian abang yang di Aceh itu marah. Kalaulah seperti itu kau berjuang udah di Binjai pun untuk honor pun harus pakai lampiran, katanya kan seperti itu. Mending kemari, mau berapa gaji? Berapa gaji honor di sana? Ya sekitar 300-an saya bilang. Mau nggak tinggal di sini gaji 1 juta, duduk-duduk aja 1 bulan. Jadi saya berpikir bukan masalah nominalnya Mas Jawil. Saya meninggalkan kader di Pemuda Muhammadiyah ini sangat berat rasanya, dan itu berkali-kali saya diskusi sama Bang Duryadi, sama Bang Denny Boy, dan akhirnya saya iakan pada waktu abang itu abang memutuskan ikut awalnya bukan PNS, awalnya saya hanya dijamin duduk aja di rumahnya, dikasih mau berapa 1 juta, kemudian kereta dikasih Mega Pro langsung yang Mega baru. Kalau dulu itu Mega Pro tuh udah kereta udah keren, kereta ya? Apa sekarang ya, kereta Ninja lah ya. Waktu itu udah difasilitasi semua, dan nggak lama sekitar 3 atau 4 bulan saya mengikuti tes. Jadi abang di situ berpikiran udah cukup santai-santainya. Itu ada tes PNS, ikutin, dan insya Allah kalau memang betul-betul Allah akan memberikan yang terbaik. Akhirnya disitulah saya lulus jadi PNS, dan belum terpikir lagi untuk balik lagi kemari. Berarti inilah Bang, apa namanya yang tadi abang bilang itu, yang apa, proses dari pengkaderan di IPM itulah hasil yang itu hasil yang abang terima sekarang, ya kan? Betul. Sekarang udah jadi kepala kantor. Sekarang udah jadi, alhamdulillah, udah jadi diamanahkan kepala kantor urusan agama Kecamatan Belang Kejeren, dan kebetulan itu ibu kotanya ya. Ibu kota dari Gayo Luwes, Belang Kejeren, alhamdulillah. Nah, mengenai itu Bang, mengenai masalah kantor urusan agama di Aceh itu, kan itu sangat menarik itu. Di Aceh itu kan ada syariat Islamnya kan, ada syariat Islam, kemudian beda lah kalau kita bicara di Sumatera Utara ini. Kalau di sana kan syariat Islam itu laki-laki dan perempuan itu tidak boleh keluar berduaan. Kalau misalkan dapat ketahuan bisa dinikahkan. Pernah nggak abang menemukan hal-hal? Iya, gini Mas Jawil ya, antara KUA dengan syariat di sana memang masing-masing ada regulasinya. KUA itu regulasinya memang secara nasional, dimanapun KUA berada itu regulasinya sama. Dan sementara syariat Islam itu hanya ada di Aceh. Hanya di Aceh. Jadi kalau di sini pengadilan agama, di sana mahkamah syariah gitu. Dan di sana ada dinas syariat. Menyangkut tentang kanun, di sana kanun Mas Jawil kalau perundang-undangannya. Jadi kalau menyangkut adanya pasangan laki-laki dan perempuan, itu akan diproses dulu secara adat. Proses secara adat? Iya, diproses secara adat. Jadi di antara dua kampung ini akan bertemu. Misalnya kampung perempuan dan kampung laki-laki. Laki-laki membawa perempuan ini ke luar kampungnya gitu. Jadi kampung yang laki-laki ini akan datang ke kampung perempuan untuk menyelesaikan permasalahan orang ini, dan akan dicari titik temunya untuk dinikahkan, karena itu udah semacam aib. Artinya kalau udah dibawa harus ditanggung-jawabi. Itu di sana bagusnya. Dan yang sangat menarik, sehingga tidak ada melanggar regulasi di KUA, setelah mereka sepakat di adat,
Maka adat itu atau Pak Imam namanya di sana akan datang ke kantor KUA membawa berkas, bahasannya yang bersangkutan akan diproses. Jadi prosesnya tetap sesuai dengan regulasi. Sebelum dilaksanakan akad nikah, mereka akan mendaftarkan dulu di KUA. Jadi adat itu untuk menyepakati, bukan langsung dinikahkan. Untuk menyepakati antara laki-laki dan perempuan, cocok kita nikahkan dan kita sepakati, lengkapin berkas, baru berkasnya itu dibawa ke KUA dan KUA memverifikasi berkas itu. Dan berkas itu biasanya Mas Zawil, orang yang mau nikah. Mas Zawil udah nikah ya? Belum ya? Belum. Ini pembelajaran juga untuk Mas Zawil nih. Jadi di KUA itu berkas yang dimasukkan 10 hari kerja akan ditetapkan tanggal pernikahannya. Jadi tetap mengikuti regulasi. Jadi bukan berarti serta-merta ketangkap oleh Pak Imam atau WH ya, Wilayatul Hisbah, itu langsung dinikahkan. Nggak boleh juga kayak gitu. Karena kalau udah dinikahkan, kalau nggak ada peran KUA, maka dia tidak sah secara agama, perundang-undangan. Secara agama insya Allah bisa sah secara syariat. Tapi kalau mau menerbitkan buku nikah, dia akan kesulitan. Maka jalannya dia akan isbat lagi ke mahkamah syariah atau pengadilan agama. Itu sungguh sangat panjang prosesnya. Jadi memang aturannya dia melakukan kesepakatan ya antar kedua adat, kampung ini dengan kampung ini, dan disepakati. Kemudian imam yang bertanggung jawab masalah pernikahan akan langsung datang ke kantor KUA dan di situ kita daftarkan, baru kita nikahkan. Karena tidak akan diakui pernikahan itu kalau tidak dihadiri penghulu atau kepala KUA. Berarti dihadiri oleh abang? Iya. Oke bang, ini bang apa minum dulu bang? Ini dari. Ini apa ini? Air barokah nih bang. Masya Allah. Namanya aja udah barokah ya? Iya, dari Pondok Pesantren Kuala Madu. Kuala Madu ya? Iya, produk kita nih, produk Muhammadiyah. Bismillah. Dulu pas abang apa belum ada nih kan? Belum boleh. Ini coba rasa bang. Udah macam air zam-zam ya? Air zam-zam ya? Iya. Kalah tuh yang brand-brand itu. Luar biasa. Oke bang, kita lanjut. Itu bang, apakah misalkan dia kedapatan, tangkaplah bahasa sederhananya, itu memang dia harus dinikahkan atau mungkin ada solusi yang lain gitu, yang pernah abang tahu gitu? Kalau di adat dia bisa dibilang harus dinikahkan. 99% harus dinikahkan. Itu udah adat istiadat di sana. Kemudian yang ada hukum cambuk itu? Hukum cambuk lain lagi. Itu khalwat namanya. Khalwat lain lagi, itu babnya itu. Khalwat atau berzina itu lain lagi babnya. Itu akan dirajam. Cambuk itu bukan khalwat aja ya, berjudi, maisir dan segala macam narkoba. Itu baru dihukum cambuk. Luar biasa ini ilmu yang dapat dari Al Ustadz Afwan Zamri SHI bang ya, kepala kantor urusan agama Gayo Luwes. Gayo Luwes ini tentunya ini sangat menarik materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini pelajaran juga khususnya bagi saya juga nih bang. Iya, Mas Zawil harus cepat ini. Jadi momen dan event ini nggak main-main ini. Jadi nanti kalau misalkan saya nanti tinggal ngundang Ustadz Afwan aja. Siap. Kalau Mas Zawil udah oke, saya akan komunikasi dengan penghulu di kecamatan perempuan. Dari mana nih calonnya nih? Udah ada terdeteksi belum? Pokoknya tunggu aja lah. Iya. Saya akan telepon ke penghulunya, saya yang akan hadiri dan saya akan membacakan khutbah nikahnya. Alhamdulillah. Nah, inilah enaknya nih dengan banyak kawan sama Ustadz Afwan ini. Oke bang. Iya, siap. Ini bang terakhir bang. Nah, tadi abang kita cerita di IPM. Nah, sekarang lah pesan-pesan lah bang. Pesan-pesan kira-kira untuk IPM untuk generasi sekarang. Kira-kira apa yang abang ingin sampaikan supaya mereka itu ya paling nggak bisa mencontoh abang lah. Supaya dia bisa mendapatkan kesuksesan seperti abang juga gitu.
Sebenarnya nggak harus ke saya secara pribadi, Mas Zawil. Banyak kader-kader yang sukses dan yang lebih pantas dan layak untuk menyampaikan ini. Ini mungkin suatu kebetulan. Kada ada event muktamar di Medan, kemudian saya juga mengunjungi anak di pesantren. Ya itu eventnya, dan hadir kemari dan silaturahmi, dan akhirnya kita podcast. Kalau kalau masukan atau nasihat untuk anak-anak muda sekarang itu memang sangat luar biasa. Memang kita berbeda masa, memang agak sulit ya Mas Zawil ya. Memang kalau kita lihat sekarang memang perkembangan pemuda sangat luar biasa. Anak-anak remaja, anak-anak pelajar, kalau tidak betul kita arahkan betul-betul, ini akan menjadi bumerang sama kita. Kalau dulu dari segi pendidikan aja kita dilihat saja sama guru dengan mata yang tajam, kita udah takut. Zaman sekarang ditengoknya kita ditantangnya lagi. Tantangnya diajak berkelahi Bang di luar. Diajak berkelahi. Nah, itu jadi masalah. Jadi artinya apa? Artinya pelajar harus tetap optimis walaupun kalian pada di masa kalian, tapi akhlak harus diutamakan. Dimanapun posisi kita, akhlak itulah yang akan membawa perubahan hidup kita. Sepintar apapun kita memiliki ilmu, kalau tidak akhlak yang membersamainya, itu akan sia-sia kepintaran yang kita miliki. Tapi kalau kita ilmunya pas-pasan, akhlak kita kedepankan, itu sungguh luar biasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pelajaran ini Mas Zawil, kebetulan saya baru aja pulang Mas Zawil dari menunaikan ibadah haji kemarin, dan di situ banyak pelajaran Mas Zawil. Disitulah saya dapatkan pelajaran keikhlasan, pelajaran menanamkan akhlak, memberikan memang sudah kita tanamkan di sini, dan ketika kita sudah tanamkan di sini, Allah uji lagi di sana. Betul nggak akhlak yang kau tanam di sini, dan Allah uji lagi di sana? Alhamdulillah, buah dari akhlak dan keikhlasan itu Allah berikan kepada orang-orang yang betul menjalaninya. Saya kira itu untuk anak-anak pelajar khususnya di Kota Binjai. Mudah-mudahan pelajar di Muhammadiyah akan tampil lebih dari saya, malah harus lebih mendunia ya. Mendunia, kalau saya kan tingkat kecamatan bisa dibilang, harus lebih mendunia lagi, seperti orang-orang yang betul-betul berhasil dalam menjalankan organisasi. Itu Oke, terakhir Bang, terakhir aja dari tadi. Untuk apa nih? Kita kan di Muhammadiyah Binjai ini, perlu Abang ketahui juga, kita kan apalagi sekarang kan di era 5.0 Bang. Iya betul. Dakwah digital. Betul. Sekarang ini kan kita sudah luncur Muhammadiyah Binjai TV kan. Inilah yang sekarang kita laksanakan. Nah, kira-kira pesannya apa namanya? Saran untuk dakwah digital ini gimana menurut Abang? Memang saya setuju sekali, karena perubahan digital juga sangat merasuki para generasi muda kita. Kalau kita tidak pandai-pandai memilah dan memilihnya, ini akan terjerumus dengan digital yang sungguh luar biasa. Alhamdulillah, berdakwah tidak hanya di mimbar, tetapi berdakwah di media sosial itu sangat diutamakan. Kenapa? Dakwah di media sosial langsung bersentuhan dengan masyarakat, karena dia bisa tidur, bisa mendengar dakwah, bisa santai-santai, santai-santai sambil istirahat mendengar dakwah. Tapi kalau hanya di mimbar, dia harus khusus, misalnya Jumatan atau ada pengajian. Tapi dengan adanya media dakwah hari ini, saya tengok Muhammadiyah Binjai MB TV luar biasa, berkemajuan dan mencerahkan. Jadi MB ini Mas Zawil di Kemenak termasuk masih familiar dan viral. Kalau di Kemenak itu namanya moderasi beragama. Moderasi, moderat Bang ya. Moderat, artinya pertengahan. Bukan agamanya kita rubah, tetapi cara pikir kita dalam memahami agama itu harus pertengahan. Dan itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak
tahun-tahun sebelumnya, dan di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah jadi program, sehingga pernah kita dengar ada pendidikan yang setelah pendidikan Muhammadiyah itu diberikan kepada orang non muslim untuk melaksanakan ibadah. Ada satu tempat itu. Nah, itulah moderasi beragama. Artinya apa? Moderasi beragama, berpahaman yang moderat, wasato, kemudian kita pertengahan. Artinya pertengahan konsep yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu jauh-jauh sebelumnya sudah diciptakan atau dicerminkan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Itu yang sangat keren. Inilah yang udah ditampung oleh Bapak Ketua PDM kita, Bapak Juryadi. Tentunya Abang sangat mengenal. Nah itu, makanya saya kalau udah mendengarkan nama-nama Bang Juryadi, Bang Denny Boy itu nggak bisa hilang dalam pikiran saya. Inilah mereka lah yang memprakarsai. Ya, luar biasa, alhamdulillah ya. Dan ini insya Allah akan menjadi bahan untuk bagi saya, dan bisa jadi kami akan di KUA Blangkejeren, karena kebetulan nih Mbak Zawil perlu promosi nih. Kami di KUA termasuk KUA, kalau bahasanya sekarang KUA teladan ya. Iya, bahasanya sekarang revitalisasi. Ya, revitalisasi KUA. Kebetulan KUA Kecamatan Blangkejeren menjadi trending untuk di Kabupaten Gayo Luas tahun 2023 ini menjadi KUA teladan atau revitalisasi KUA, dan konsep ini akan saya bawa. Jadi nggak salah nih Bang, nggak salah berarti kita undang kepala KUA teladan. Kita undang langsung malam ini di Muhammadiyah. Alhamdulillah itu suatu saat. Tapi jangan lupa nanti kembali lagi Bang ke Kota Binjai. Insyaallah. Oke Bang, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Afwan Zamri SHI, Kepala Kantor Busana Agama Gayo Blangkejeren, yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di Muhammadiyah Binjai TV. Oke Bang, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.